Halo pendengar setia podcast Kentongan. 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemik. Untuk mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah pun meresponnya dengan berbagai inisiatif. Yang terakhir, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. apa sih sebenarnya PSBB itu? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 melalui PSBB tersebut? Lalu, apa pula yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk turut menanggulangi COVID-19? Simak pembahasannya bersama Yu'uno Pusunggu, pengajar di Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan gelar doktoralnya di University of Washington, Amerika Serikat. Selamat mendengarkan. Baik, kita mulai Pak Yun dengan pertanyaan pertama. Pemerintah baru saja mengeluarkan keputusan Presiden mengenai darurat kesehatan dan peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar. Boleh dijelaskan Pak, secara singkat kira-kira masing-masing peraturan tersebut artinya apa dan bedanya apa sih Pak sebenarnya? Baik, Kepres tentang keputusan Presiden mengenai darurat kesehatan itu dibutuhkan untuk memberikan status hukum bahwa kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat bersifat darurat. Nah, itu menjadi satu dasar hukum untuk pemerintah melakukan segala penanggulangan yang dibutuhkan. Nah, PP yang disebut sebagai PP PSBB, pembatasan sosial berskala besar, merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi setelah ditetapkan bahwa kita berada dalam kedaruratan kesehatan masyarakat, maka barulah diambil langkah-langkah menanggulanginya. Jadi yang merupakan peraturan utama adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, lalu kemudian ditetapkanlah kedaruratan kesehatan masyarakat, baru setelah itu pemerintah mengambil langkah yang proporsional. Nah, itu tiga instrumen hukum yang ada bedanya. Jadi yang Kepres hanya untuk menetapkan status, lalu kemudian setelah itu dapat ditanggulangi dengan PSBB. Oke, baik Pak. Jadi sekali lagi bahwa Kepres hanya untuk menetapkan status, kemudian penanggulangannya masuk pada PSBB tadi ya Pak ya? Ya, PSBB kemudian menjabarkan lebih lanjut langkah apa yang diambil pemerintah untuk menanggulanginya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau untuk Kepresnya sendiri Pak, apa dampak utama kepada masyarakat yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak? Sebenarnya Kepresnya sangat singkat, dilihat dari halamannya hanya 2 lembar dan hanya 3 poin. Poin pertama menetapkan status kedaruratan, lalu kedua bicara mengenai penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ketiga mengenai kapan dia mulai berlaku, yakni per 31 Maret ketika ditetapkan. Yang terkait langsung dengan masyarakat adalah poin 1 dan 2, bahwa berdasarkan kedaruratan tersebut akan dilakukan satu tindakan-tindakan di luar daripada hal yang biasa. Yang saya maksud dengan di luar hal yang biasa, artinya bahwa ini kita sedang tidak dalam kondisi normal. Jadi ada kondisi abnormal atau kondisi darurat. Itulah yang kemudian nanti akan diatur lebih lanjut oleh si PP, peraturan pemerintah mengenai PSBB. Oke, baik Pak. Jadi akan diatur lebih lanjut oleh PP 2021 maksud saya, yang 21 tahun 2020 yang baru saja dikeluarkan. Nah, sehubungan dengan PP ini Pak, kalau PP ini sendiri, apa dampak utamanya kepada masyarakat juga yang perlu kita ketahui, Pak? Yang perlu diketahui masyarakat? PP ini memberikan satu ruang kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan wilayah tertentu di Republik Indonesia yang dapat dikenakan PSBB. Nah, jadi kalau satu daerah tidak mengalami permasalahan dengan COVID-19, daerah tersebut tidak perlu khawatir dengan adanya PSBB, maka kehidupan bisa berjalan dengan biasa. Tetapi misalnya daerah seperti DKI Jakarta, di mana tinggi tingkat wabah COVID-19, maka pasti akan ada perubahan dengan kondisi di mana kita belum
maksud saya kondisi ketika kita masih normal. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, untuk PSBB sendiri, apakah pembatasan ini bersifat nasional atau lokal atau per daerah, Pak? Kemudian inisiatifnya datang dari pemerintah pusat atau dari daerah masing-masing? Oke, PSBB ini perlu penjelasan ya, karena Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tidak memberikan satu gambaran atau satu kriteria berapa luas lingkup wilayah yang dapat dikenakan PSBB. Nah, PP kemudian memberikan kepada kita satu kriteria yang lebih lanjut. Kira-kira bagaimana pelaksanaan untuk penetapan PSBB. Nah, PP mengatur bahwa kepala daerah, apakah wali kota, bupati, atau gubernur, dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan agar daerahnya dikenakan PSBB. Itu satu mekanisme. Nah, bila mana Menteri Kesehatan mendapatkan permohonan tersebut, maka Menteri Kesehatan akan meminta saran dari Ketua Gugus Tugas Pemberantasan COVID-19. Nah, jika dipandang memang perlu untuk menetapkan PSBB, maka usulan dari wali kota, bupati, atau gubernur tersebut akan disetujui oleh Menteri Kesehatan. Ada juga mekanisme kedua, yaitu tim gugus tugas pemberantasan COVID-19 yang mengusulkan kepada Menteri Kesehatan. Jadi bukan kepala daerah. Bila mana Menteri Kesehatan kemudian menyetujui, maka daerah tersebut, apakah kota madya, kabupaten, atau bahkan provinsi, dapat dikenakan PSBB berdasarkan penetapan dari Menteri Kesehatan. Baik Pak, jadi ada dua mekanisme begitu ya Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk melakukan PSBB tadi, begitu ya Pak? Ya, betul. Nah, kemudian kalau untuk pembatasannya sendiri Pak, tentu akan berpengaruh kepada dampak ekonomi. Nah, di dalam peraturan PP ini Pak, siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal jika terjadi dampak ekonomi itu Pak? Apakah masing-masing Pemda atau pemerintah pusat atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Oke, sepanjang saya pelajari PP tersebut, PP tidak secara jelas mengatakan siapa yang akan menanggung dampak daripada penetapan PSBB tadi. Nah, maka kita harus kembali ke Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebetulnya menetapkan ada 4 macam jenis karantina. Satu, karantina rumah, di mana orang dan barang dan hewan tidak boleh keluar dari satu rumah bila mana rumah tersebut ada penyakit menular. Lalu ada karantina rumah sakit, lalu ada karantina wilayah, dan yang paling besar adalah PSBB. Nah, undang-undang mengatakan bahwa dalam kondisi karantina, maka kebutuhan hidup dasar itu dijamin oleh pemerintah. Nah, maka melihat dari ketentuan tersebut, pemerintahlah yang seharusnya menjamin. Tetapi saya perlu menyatakan di sini bahwa baik Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan maupun PP PSBB tidak secara jelas mengatakan bagaimana pemerintah akan melakukan penjaminan tersebut. Nah, ini mungkin karena kita semua belum pernah menghadapi skenario seperti ini. Jadi, kita masih berusaha untuk melakukan yang terbaik. Begitu. Ya, baik Pak. Jadi, tadi memang untuk secara dampak ekonomi, seperti yang tadi disampaikan, bahwa pemerintah yang akan bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan dasar penduduk, namun memang belum diatur secara jelas, begitu ya Pak, kalau saya tidak salah tangkap ya? Ya, tetapi kita bisa lihat bahwa dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan akibat penyebaran COVID-19 merupakan satu langkah antisipasi atau reaksinya gitu dari pemerintah untuk membuat dampak COVID-19 menjadi seminimal mungkin, meskipun tidak bisa kita katakan tidak dahsyat. Oke Pak. Baik, kalau saya tidak salah membaca sejauh yang saya baca di PP tersebut Pak, di dalam pasal 4 dikatakan bahwa pembatasan harus memperhatikan kebutuhan dasar penduduk, serta mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, proses kerja, ibadah, dan lain-lain. Nah, kalau untuk bertanggung jawab memperhatikan hal-hal ini Pak, kebutuhan dasar tadi sudah sempat disinggung, sejauh mana peran Pemda Pak dan anggaran daerah masing-masing, apakah tergantung daerah masing-masing atau bagaimana Pak? Untuk itu saya melihat bahwa
Setiap daerah maupun APBN memiliki pos anggaran untuk hal-hal seperti ini. Meskipun kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya, tidak akan sebesar seperti yang dituntut saat ini untuk memenuhi kehidupan dasar. Tetapi menurut pemberitaan yang bisa kita ikuti bersama, pemerintah baik presiden maupun pemerintah daerah sudah berusaha untuk mengalihkan sejumlah pos anggaran dari mata anggaran berjalan tahun 2020 untuk pemberantasan atau penanggulangan COVID-19. Jadi saya pikir itu sudah merupakan satu langkah yang tepat. Tinggal nanti kita perlu adanya persetujuan dari DPR karena ini adalah pasti ada kaitannya dengan amandemen atau perubahan undang-undang terkait dengan APBN. Halo pendengar setia podcast Kantongan, diskusi kita bersama Bapak Yuuno Pesungguh masih akan bersambung di episode selanjutnya. Kita akan membahas kontroversi mengenai lockdown dan karantina wilayah. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kamu mendapatkan notifikasi untuk setiap episode terbaru. Sampai jumpa!